Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Lia Indri Fadila. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang journal reading yang berjudul Cystic Hygroma Mimicking Thyroid Lesion Representation at Age of 15 Years. Baik, langsung saja. Nah, di mana abstraknya? Hygroma kistik adalah kelainan limfatik kongenital kelompok usia atau yang sering terjadi pada kelompok usia anak-anak yang umumnya yang timbul di daerah kepala dan leher. Nah, di mana kasus pasiennya ini pada jurnal ini dijelaskan yaitu pasien pria berusia 15 tahun yang mengalami pembengkakan pada supraklavikula kanannya. Nah, di mana yang dilakukan adalah pemeriksaan awal yaitu dengan USG maupun histopatologi. Nah, di mana pada pemeriksaan awal ya dengan menggunakan ultrasonografi ditemukan malformasi limfatik dan lesi tiroid atau disebut dengan lesi tiroid kistik. Nah, maksudnya itu di sini pada pemeriksaan USG-nya ini ditemukan diagnosa atau diferensialnya itu yaitu malformasi limfatik dan lesi tiroid kistiknya. Nah, sedangkan pada histopatologi, di mana pada histopatologi ini merupakan gold standar dalam pemeriksaan dari hygroma kistik itu sendiri. Pendahuluan, nah, di mana limfangioma atau disebut dengan tumor jinak limfatik, nah, biasanya tanpa ada rasa sakit dirasakan. Nah, Warner mengklasifikasikan malformasi limfatik yang terdiri atas kistik, capillary, dan cavernous. Nah, di mana hygroma kistik ini adalah jenis limfangioma kistik atau malformasi limfatik makrositik. Nah, di mana kantong yang berisi cairan tunggal atau multiple biasanya mengenai daerah kepala, leher, tetapi bisa juga mengenai daerah lain. Nah, biasanya terdeteksi selama kehamilan pada wanita dengan USG atau pada bayi atau anak-anak hingga usia 2 tahun. Dan biasanya jarang terlihat atau jarang terjadi pada orang dewasa. Nah, hygroma kistik ini dapat terjadi karena bisa disebabkan oleh faktor genetik maupun faktor lingkungan. Nah, di mana faktor genetiknya ini terjadi karena gangguan dalam atau untuk menstabilkan limfatik ke sistem vena atau karena pertumbuhan jaringan limfatik abnormal yang biasanya dapat dikaitkan atau biasanya pada faktor genetik ini biasanya dikaitkan dengan sindrom Turner, trisomi 13, 18, atau 21. Nah, sedangkan pada faktor lingkungannya ini biasanya disebabkan karena faktor infeksi maternal atau faktor infeksi dari ibu pada saat mengandung. Nah, di mana biasanya contoh virusnya itu ada profavirus. Nah, selain itu juga selama hamil, ibu sering mengkonsumsi zat-zat terlarang seperti minum alkohol. Nah, untuk presentasi kasusnya, seorang pria berusia 15 tahun mengalami onset bertahap pembekakan tanpa rasa sakit di daerah leher supraklavikula kanan. Pembekakan itu awalnya kecil yang secara bertahap meningkat. Pasien tidak memiliki riwayat trauma atau infeksi saluran pernafasan atas. Tidak ada riwayat kesulitan menelan ataupun bernafas. Nah, di mana pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya pembekakan globular yang onsetnya berbahaya secara bertahap progresif. Nah, di mana diameternya itu sekitar 3 cm di daerah supraklavikula kanan leher dan dapat digerakkan dengan konsistensi lunak dan kondisi kulit di atas dalam batas normal. Nah, tidak ada terabah kelenjar limfa serviks atau tidak teraba adanya kelenjar limfa atau pembesaran limfa di daerah serviks yang diidentifikasikan di sekitar pembekakan. Ini gambaran dari yang pertama ini gambaran
foto yang menunjukkan pembekakan di daerah leher supraklavikular kanan. Nah, sedangkan yang gambar kedua ini merupakan hasil dari foto MRI yang menunjukkan pembekakan di daerah leher supraklavikular kanan. Nah, selain dari pemeriksaan fisik, dilakukan juga pemeriksaan USG atau pemeriksaan radiologi. Nah, salah satunya USG. USG itu ditemukan hasilnya itu ada penggumpalan gambaran anechoic yang terdefinisi dengan baik dan ditemukan ukuran atau yang berukuran 7,6 dikali 7 kali 2,7 cm pada bidang intramuskular sisi kanan leher bawah yang melintasi garis tengah dan meluas ke sisi kiri menunjukkan malformasi limfatik atau lesi kistik tiroid. Nah, selain USG dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi seperti CT scan neck dan MRI cervical spine. Nah, di mana ditemukan hasil yaitu sebagai kemungkinan kasus higroma kistik dan malformasi limfatik. Nah, selain itu juga dilakukan pemeriksaan aspirasi jarum. Nah, pada pemeriksaan aspirasi jarum ini di cairan yang didapatkan itu atau diambil 3 cc dan di mana cairannya itu yang berisi cairan hemorrhagic. Nah, ini dari hasil pemeriksaan secara makroskopik. Nah, di mana pemeriksaan makroskopis ini menunjukkan banyak adanya ruang besar di mana dinding kista ini dilapisi oleh endotelium yang rata-rata dan dinding yang terdiri atas populasi atau yang terdiri dari banyaknya limfoid. Nah, di mana ini gambaran di sini menunjukkan struktur kista, gambaran yang pertama ini, sedangkan yang ini menunjukkan kista yang dilapisi oleh sel-sel endotel yang rata. Nah, ini merupakan penampilan kasar dari massa kistik. Ini diambil atau massa kistik ini dia diambil dengan menggunakan reseksi bedah dan ukuran dari masanya ini sekitar 7 kali 5 kali 1,5 cm dan permukaan luarnya ini berwarna putih keabu-abuan dilapisi dengan kapsul yang halus. Nah, masuk ke bagian diskusi. Higroma atau limfangioma kistik merupakan kelainan limfatik kongenital yang sebagian besar ditemukan di bawah usia 2 tahun. Nah, di mana malformasi limfatik ini sebagian besar terlihat di daerah kepala dan leher, tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak hanya mengenai kepala leher dan biasanya juga bisa mengenai daerah yang lain seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk tindakannya di mana ini dilakukan tindakan reseksi bedah dan itu merupakan pengobatan pilihan untuk lesi yang jinak biasanya. Nah, di mana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Smith et al. Ini menggambarkan malformasi limfatik dalam 3 kategori yaitu mikrokistik, makrokistik, dan campuran. Sedangkan penelitian yang lain yaitu Kennedy membagi lesi menjadi 4 jenis seperti cutaneous superficial, cavernosa, kistik hygroma, dan systemic diffuse. Dan masih ada juga penelitian yang lainnya yang membagi dan memiliki beberapa subtype. Nah, di mana dalam rangkuman ini jurnal ini melaporkan kasus higroma kistik pada pria usia 15 tahun yang mengalami pembengkakan supraklavikular kanan dengan presentasi lesi yang tidak biasa. Bisa menyebabkan kesalahan diagnosis oleh teknik radiologis lainnya. Tetapi diagnosis dikonfirmasi oleh histopatologi karena pada histopatologi ini merupakan gold standar untuk pemeriksaan pada higroma kistik ini. Nah, oleh karena itu, kolerasi klinis, radiologis, dan patologis ini paling penting untuk mengelola hasil tersebut agar untuk mendiagnosis penyakit tersebut secara lebih tepat. Masuk ke telaah jurnal. Nah, di mana jenis jurnal yang digunakan adalah case report atau laporan kasus. Nah, laporan kasus ini merupakan laporan terperinci mengenai gejala, tanda, diagnosis, pengobatan, dan tindak lanjut pasien individual. Struktur yang digunakan dalam jurnal ini adalah terdiri atas pendahuluan, laporan kasus, dan diskusi.
Nah, di mana identitas jurnal, pertama judul, higroma kistik menyerupai lesi tiroid, jarang terjadi pada usia 15 tahun. Penulis Ankita Raj, Ujwala Maheswari, Naresh Kulkarni. Di mana tahun terbit dari jurnalnya itu 2020. Dan sudah tersebut jelas untuk nomor seri standar internasional, ada ISN dan PISN-nya. Nah, nama jurnalnya itu International Journal of Research and Review. Baik, untuk kritisi dari abstraknya, abstrak pada jurnal ini kurang lengkap. Kenapa? Karena hanya memberikan informasi terkait ringkasan isi jurnal yang terkait latar belakang, tujuan, laporan kasus, kata kunci, akan tetapi tidak terdapat adanya simpulan. Nah, di mana kata kunci yang digunakan di sini sudah cukup baik karena di sini berjumlah 4 kata yang dimana kata kunci yang baik itu maksimal terdiri dari 5 kata. Sedangkan jumlah kata pada abstrak terdiri tidak lebih dari 250 kata, yaitu 96 kata. Pada pendahuluannya ini, pada penelitian ini disajikan dengan baik. Nah, di mana pada penyajian gambaran umum mengenai topik seperti latar belakang maupun masalah dari higroma kistik. Jadi untuk laporan kasus, pada laporan kasus disajikan dalam jurnal ini kurang lengkap karena hanya menyajikan identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan diagnosis. Sedangkan penanganan yang dilakukan pada kasus tersebut belum dijelaskan. Nah, untuk untuk diskusi pada jurnal ini disajikan dengan baik, menyajikan penjelasan mengenai higroma kistik dari berbagai literatur dan penata laksanaan pada kasus higroma kistik. Nah, sedangkan pada daftar pustaka, teknik dalam penulisan daftar pustaka pada jurnal ini menggunakan Vancouver style dengan jumlah sitasi sebanyak 12. Lalu masuk ke critical appraisal case report. Yang pertama, apakah karakteristik demografi pasien dijelaskan dengan jelas? Jawabannya tidak jelas, karena pada jurnal atau pada case report-nya ini pada laporan kasusnya ini hanya menjelaskan dari identitas pasien, lalu dari gejala yang riwayat penyakit sekarang, lalu ada dijelaskan juga dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan lanjutannya juga dijelaskan. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan apakah pasien ini pernah melakukan perawatan sebelumnya maupun riwayat mengkonsumsi obat-obatan. Sudah dijelaskan pada laporan kasus yang dijelaskan pada jurnal ini. Yang kedua, apakah riwayat pasien digambarkan dengan jelas dan disajikan dengan tepat? Jawabannya tidak jelas karena pada laporan kasus ini hanya menggambarkan riwayat medis pasien saat ini dan tidak dijelaskan gambaran riwayat keluarga, psikososial maupun riwayat atau informasi genetiknya. Yang ketiga, apakah kondisi pasien saat ini pada presentasi klinis dijelaskan dengan jelas? Ya. Kondisi ini sudah dijelaskan pada laporan kasusnya itu, kondisi pasien saat ini sudah dijelaskan secara rinci, yaitu itu didapatkan dari hasil pemeriksaan, yaitu pembekakan globular yang berdiameter sekitar 3 cm di daerah subclavicular kanan leher, dan pembekakan itu dapat digerakkan dan konsentrasi lunak, dan kondisi kulit di atas pembekakan tersebut dalam batas normal. Nah, pada laporan kasus juga dijelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan radiologi dilaporkan sebagai kemungkinan kasus higroma kistik dan malformasi limfatik. Dari hasil pemeriksaan radiologinya ini didapatkan kemungkinan lainnya seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu lanjut yang keempat, apakah tes atau metode diagnosis dan hasil dijelaskan dengan jelas? Jawabannya iya. Karena pada metode diagnosis dari laporan kasusnya ini sudah dijelaskan secara rinci dari hasil pemeriksaan dari radiologisnya maupun dari hasil mikroskopiknya sudah dijelaskan secara rinci di sana, dan ditemukan juga dari hasil mikroskopiknya itu ditemukan ada terdapatnya gambaran dari
kista yang dilapisi dengan sel-sel endotel. Lalu lanjut, apakah prosedur perawatan intervensi atau prosedur treatment digambarkan dengan jelas? Tidak jelas. Jawabannya tidak jelas. Karena berdasarkan case report pada jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana manajemen farmakologis maupun tata laksanaan pada pasien tersebut. Apakah kondisi klinis pasca intervensi dijelaskan yang jelas? Tidak jelas. Karena pada laporan kasus di jurnal ini hanya menjelaskan dari identitas pasien hingga hasil dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Lalu apakah kejadian buruk atau bahaya atau kejadian tak terduga diidentifikasi dan dijelaskan? Jawabannya tidak dijelaskan karena berdasarkan sudah saya jelaskan sebelumnya itu, dari laporan kasus ini tidak dijelaskan sama sekali dari penata laksanaan pengobatan secara farmakologis maupun farmakologisnya itu, karena di di laporan kasusnya ini hanya menjelaskan dari identitas, dari riwayat sekarang, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan fisik maupun hasil dari pemeriksaan penunjangnya. Lalu apakah laporan kasus memberikan informasi pembelajaran yang dapat dibawa pulang? Jawabannya iya, karena di mana higroma atau limfangioma kistik adalah kelainan limfatik kongenital yang sebagian besar ditemukan pada usia 2 tahun. Nah, di mana malformasi limfatik ini sebagian besar terlihat di daerah kepala maupun leher. Nah, di mana karena sifat infiltratif dari lesi ini dapat meluas sampai ke anteroposterior, menyilang atau dapat mencapai hingga ke mediastinum atau aksila, sehingga pada saat ditemukan anak-anak dengan gejala atau gambaran pada yang mirip dengan kasus ini, sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya untuk atau dapat ditindaklanjuti. Kesimpulan, pada jurnal case report ini menjelaskan bahwa peneliti bertujuan untuk melaporkan kasus pasien yang mengalami higroma kistik dengan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang sudah dijelaskan dengan rinci. Sedangkan pada kritisi jurnal ini sudah memuat kaidah kepustakaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai literatur. Terima kasih. Baik, sekian dari video ujian jurnal reading siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.